Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, saya Dr. Ulil Amri Safri berharap antum semua dan kaum muslimin dimanapun berada dalam keadaan sehat dan dalam taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita sekaligus memberikan satu komentar penting. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya kira-kira 3-4 hari ba'da Idul Fitri, saya mendapatkan pesan khusus dari rekan dan sahabat saya, yaitu Dr. Adian Husaini. Ternyata beliau baru saja mengakhiri Ramadan dengan mendeklarasikan satu asosiasi perguruan tinggi Islam berbasis akhlak mulia. Itu pesan beliau. Oh, tentu saya mendukung gagasannya. Dan beliau mengatakan, ayo para pakar pendidikan akhlak, siap-siap untuk sibuk, kata beliau. Maka atas deklarasi itu, saya membuat satu tulisan opini yang saya beri judul, orang yang tidak memiliki akhlak mulia adalah orang yang gagal menjadi manusia. Tentu judul ini sudah menjadi kata simpul dari opini dalam tulisan ini. Memang demikian adanya, pembahasan dan topik tentang akhlak mulia semestinya sudah tuntas dan selesai, tidak dibahas lagi. Apalagi kata-kata tersebut sangat berhubungan, sangat bersesuaian dengan tujuan pendidikan nasional. Artinya, proses pendidikan yang berorientasi akhlak seyogianya sudah tuntas di bangku sekolah. Adapun masyarakat mestinya hanya memetik hasil didikan tersebut, walaupun setiap anggota masyarakat tentunya boleh dan harus ikut aktif mendidik lingkungan sesuai akhlak mulia yang dimaksud. Namun meskipun demikian, lantunan kata dan tema akhlak ini kerap kali indah untuk dibicarakan. Namun tetap saja hingga saat ini akhlak jualah yang menjadi problem besar. Bahkan menjadi sesuatu yang dihadapi oleh bangsa kita pada saat ini. Sahabat sekalian, kalau kita berbicara akhlak mengikuti data statistik, mungkin saja kita bisa berdebat akan persentasenya. Tapi kenyataan masalah akhlak ini tidak selalu bisa dikuantitatifkan. Tidak semua bisa diangkakan. Dalam Islam tentu lebih jelas, perilaku membunuh seorang saja disamakan seakan membunuh manusia secara keseluruhan. Dampak akhlak dari yang buruk tentu merusak semua tatanan manusia. Oleh sebab itu, domain pembicaraan akhlak dalam Islam itu amat jelas. Dalam budaya kita, Indonesia pun demikian. Ada ungkapan, gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Sahabat sekalian, juga bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang lain seperti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, guru memang menjadi sumber keteladanan, termasuk dalam hal sikap seorang guru, sikap pendidik. Jadi bisa disimpulkan, tema akhlak mulia dengan segala bahasannya sebenarnya sudah tuntas dalam konsep, dalam budaya, bahkan dalam kata-kata mutiara atau peribahasa di Nusantara. Oke sahabat sekalian, kembali kepada dunia pendidikan. Maka bagaimana konsep akhlak itu di dunia pendidikan kita saat ini, sekarang? Bagaimana di tingkat TK? Bagaimana di tingkat perguruan tinggi, di kampus? Apakah sudah dijadikan alat ukur keberhasilan didikan? Atau baru diajarkan sebagai materi ajar? Wallahu a'lam. Sahabat sekalian, akhlak memang sudah banyak diajarkan di sekolah dan di lingkungan manapun. Yang minim adalah dicontohkan. Lalu, bisakah kita sebut sebuah proses pendidikan jika proses pengajaran akhlak yang ada itu minim dari keteladanan? Pertanyaan ini silakan dijawab. Silakan dirasakan oleh kita masing-masing, sahabat sekalian. Toh kita semua melalui jenjang dan dunia pendidikan. Hanya kita berbeda di tingkat dan suasana yang kita lalui masing-masing. Pertanyaan berikutnya, apa gunanya disusunnya kurikulum yang begitu gemuk bila kurikulum tersebut
tidak terintegral dengan nilai-nilai yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita. Ayo, siapa yang suka membuat kurikulum? Jangan-jangan kurikulum kita itu hanya sekedar copy paste, bukan sebuah program yang memang direncanakan dengan baik. Termasuk masalah akhlak mulia. Baik sahabat sekalian, kembali kepada topik kita. Maka bisa jadi yang menjadi sebab manusia gagal itu adalah akhlak di sekolah hanya baru sampai diajarkan. Seperti halnya ilmu pengetahuan. Padahal domain keteladanan adalah cara yang paling pas dalam mengajarkan akhlak mulia. Sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan dalam opini ini adalah sebuah kata simpul dari guru saya, yaitu Profesor Ahmad Tafsir. Saya memang mengagumi beliau. Beliau adalah seorang pakar pendidikan Islam. Bahwa bisa jadi tema akhlak selama ini memang baru sebatas ilmu pengetahuan, bukan sebuah keteladanan. Bahkan oleh guru dan oleh pendidik, juga oleh orang tua di rumah. Maka dugaan maraknya bully, gaya hidup yang hedonisme, korupsi, dan berbagai akhlak buruk yang merugikan manusia banyak, itu lantaran akhlak baru jadi ilmu pengetahuan. Akhlak mulia belum menjadi gaya hidup, sikap hidup kita sebagai orang-orang yang pernah berada di dalam dunia pendidikan dan pernah di bangku sekolah. Maka yang menjadi pertanyaannya, apakah akhlak mulia akan menjadi landasan penting dalam pengembangan pendidikan yang berbasis teknologi? Ayo, bagaimana? Sahabat sekalian, dan kaum muslimin dimanapun berada, silakan menjawab atau memberikan analisa. Karena pendidikan, dan khususnya pendidikan Islam, adalah tanggung jawab kita bersama. InsyaAllah ke depan kita lebih baik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.